Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan ujian akhir semester saya yang berjudul Manajemen Risiko Kepatuhan. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Priscilla, kelas manajemen 6B. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Risiko kepatuhan ini dapat bersumber dari perilaku hukum berupa perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perilaku organisasi berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Sumber risiko kepatuhan. Yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, frekuensi pelanggaran atau termasuk sanksi atau track record kepatuhan perusahaan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum. Dan yang terakhir, tindak lanjut atas pelanggaran. Tujuan manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan bertujuan untuk menentukan tingkat dan kecenderungan risiko kepatuhan. Yang pertama, fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan keterkait. Yang kedua, pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan, dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Jadi, semua yang saling keterkaitan mempunyai perannya masing-masing. Yang ketiga, menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, karena tak jarang orang lupa kepada budaya kepatuhan yang sudah ada. Yang keempat, kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank terhadap tone from the top dengan cara memberikan prioritas yang tinggi kepada manajemen risiko. Kepatuhan kepada kebijakan dan regulasi dan standar perilaku yang beretika tinggi pada seluruh jajaran. Yang terakhir, status independen yang disandang dari elemen organisasi. Fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest agar semuanya terlaksana dengan teratur dan terarah. Penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Ada dua, yaitu wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris, wewenang dan tanggung jawab direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan atau prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang A, kebijakan manajemen risiko. Menetapkan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko.
Penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk, dan penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Yang B, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Yang pertama, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko perusahaan. Harus memuat antara lain yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko secara berkala. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Yang kedua, penetapan limit risiko wajib mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi umum, sistem informasi manajemen yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko. Misalnya, proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Yang pertama, perusahaan wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan dan risiko dari kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, perusahaan wajib melakukan paling sedikit evaluasi berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta penyesuaian terhadap perubahan kegiatan usaha perusahaan dan faktor risiko yang bersifat material. Yang ketiga, perusahaan wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan. Yang terakhir, terkait dengan pemantauan risiko, perusahaan wajib melakukan paling sedikit evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko perusahaan yang bersifat material. Sistem informasi manajemen risiko yang pertama wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi manajemen risiko. Yang kedua, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Yang terakhir, laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus disampaikan secara rutin kepada direksi. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi perusahaan. Yang kelima, organisasi dan fungsi manajemen risiko. Komit manajemen risiko, fungsi manajemen risiko. Yang keenam, pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria yang pertama, tidak pernah dilakukan sebelum oleh perusahaan atau telah dilaksanakan sebelumnya oleh perusahaan namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.